Shalom keluargaku, selamat malam. Kita patut bersyukur karena kita masih diizinkan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk doa Rabu bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk memulai doa Rabu pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian nomor 49, Cerahnya Hari Ini. Detak waktu cerahnya hari di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. dengan kasih Ibu Monica bisa memimpin dalam doa pembukaan. Ya Bapa kami, sungguh bersyukur karena pada malam hari ini masih ada waktu dan kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing dalam acara ibadah doa Rabu malam ini Tuhan. Kami sungguh ingin menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau dan seluruh jemaat GPI Kedu Ungaran di jam ini Tuhan, ketika kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, dan terlebih lagi kami mau berdoa baik untuk kami masing-masing, keluarga Gereja Baptis Indonesia Kedu Ungaran, dan juga bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati acara kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir, biarlah ini boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersukacita bersama karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat satu pujian nomor 119, Sungguh Alangkah Baiknya.
kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Alangkah baiknya, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. seperti minyak Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Samuel. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mengangkat satu pujian nomor 102. Lekat dalam hatimu. Lebih dari segalanya
wajahku. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus. Suatu sekali ketika saya masih kecil, saya pernah menggambar di sebuah kertas yang kosong. Kemudian saya gambar, pada waktu itu saya gambar bentuk HP. Karena saya pada waktu itu memang menginginkan HP ketika saya melihat teman saya memiliki HP. HP pada waktu itu belum HP yang Android seperti sekarang, tapi HP yang jadul, HP yang zaman dulu gitu ya, HP yang zaman dulu. Tapi saya menggambar seperti HP Android sekarang, bisa untuk layarnya disentuh gitu, bisa layarnya disentuh. Nah, ketika saya menggambar itu, kemudian saya menyimpannya. Kebiasaan saya menyimpan barang sesuatu, biasanya kalau kecil barangnya itu saya simpan di bagian bawah lemari saya atau di baju-baju gitu ya, di baju-baju. Kemudian saya simpan dengan rapi, dan pada suatu kali ketika pada waktu itu saya memang dalam keadaan sakit, saya akhirnya diberitahu oleh kedua orang tua saya, khususnya mama saya memberitahu saya, kamu pada waktu itu menginginkan HP kan? Kamu pada waktu itu sempat menggambar HP kan? Kemudian tidak lama dari itu saya dibelikan HP. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, ketika saya dibelikan HP, saya merasa wah, ini sesuatu hal yang sangat membuat saya sukacita sekali, karena ini adalah sesuatu hal yang saya doakan, yang saya rindukan, yang saya pernah gambar, saya pernah lukis dengan sedikit mendoakan, Tuhan saya ingin ini gitu ya, saya ingin ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara saat malam hari ini untuk membuka dalam kitab Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-9 ini, dalam ayat-ayat yang sebelumnya, dari ayat yang dari ayat yang pertama dalam pasal yang ke-11, Tuhan Yesus sedang menyampaikan mengenai hal berdoa. Oleh sebab itu dalam Alkitab kita, LAI, itu memberikan judul perikop mengenai hal berdoa. Nah, setelah murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan," berkatlah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana berdoa seperti yang diminta oleh murid-muridnya ini. Biasanya kalau kita kenal dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Nah, dalam ayat yang ke-9 ini, Tuhan Yesus kembali menegaskan kepada kita, doa Bapa kami, atau yang biasanya kita sebut doa Bapa kami, bisa disebut juga doa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami ini tidak satu-satunya doa yang harus kita selalu ucapkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi doa Bapa kami ini dapat menjadi dasar untuk kita berdoa. Oleh sebab itu di ayat yang ke-9 ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus kepada kita, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Ketika kita berdoa, kita diminta Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Meminta di sini bukan meminta dengan paksa, tapi meminta dengan kasih, seperti kita sedang berbicara. Berbicara kepada orang tua, berbicara kepada anak, berbicara kepada siapapun. Seperti halnya kita berbicara seperti biasanya. Begitu juga Tuhan mengingatkan kepada kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan dengan seperti kita berbicara. Seperti kita sedang meminta dengan kasih. Bukan dengan, ayo Tuhan, segera. Ayo Tuhan, saya ingin ini dengan cepat gitu ya. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah mari kita berbicara, meminta dengan kasih kepada Tuhan dalam doa kita. Lalu ketika kita meminta, di situ dikatakan maka akan diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita meminta kepada Tuhan, maka kita akan diberikan. Lalu yang berikutnya adalah mencari.
Nah, kata mencari di sini ini bukan mencari dengan usaha kita, bukan mencari dengan ketika kita menginginkan sesuatu kemudian kita harus mencari itu, bukan. Tapi kata mencari di sini ini khusus penggunaannya untuk mencari Tuhan dalam penyembahan atau mencari Tuhan untuk kita dapat menyembah Tuhan. Nah, ketika kita menggumulkan sesuatu, ketika kita ingin memohon sesuatu kepada Tuhan, marilah yang kedua kita belajar untuk kita mencari Tuhan untuk menyembah Tuhan. Bukan kita mencari Tuhan untuk menuntut Tuhan segera, bukan. Tapi marilah kita mencari Tuhan untuk kita menyembah Dia. Sehingga ketika kita mau mencari Tuhan untuk kita menyembah Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita, khususnya bukan ketika kita berdoa saja kita ingin menyembah Tuhan, tapi juga kita dapat menyembah Tuhan dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari, tidak hanya sekali saja. Kalau kita mau mencari dan menyembah Tuhan, di situ dikatakan kita akan mendapat. Nah, kata mendapat di sini juga Bapak Ibu Saudara, kita tidak mendapat ketika kita mencari kemudian mendapat. Tapi mendapatkan di sini itu adalah mendapatkan setelah kita melakukan pencarian yang mendalam. Oleh sebab itu kata mencari tadi bukan mencari apa yang kita inginkan, tapi mencari Tuhan. Mengapa kok kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus mencari dan menyembah Tuhan? Karena ketika kita mendapatkan jawaban, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita pergumulkan, kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan melalui jawaban doa yang diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu di kata-kata yang bagian akhir, di situ dikatakan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini seperti suatu gambaran atau kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, khususnya kepada murid-murid pada waktu itu. Untuk kita dapat memperoleh atau kita dapat menemui seseorang yang ada dalam rumah adalah dengan cara mengetuk. Bagaimana kita ingin menemui seseorang yang ada di dalam rumah kalau kita hanya berada di depan rumah? Mungkin saya ingin menjumpai Yona di rumah, tapi saya tidak mengetuk pintu, saya hanya ada di depan rumah. Bagaimana saya akan dapat menjumpai Yona? Tidak bisa. Maka kita harus mengetuk. Nah, ketika kita berdoa juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggumulkan kepada Tuhan, ini sebenarnya adalah suatu hal yang saling berkaitan. Bagaimana kita meminta, mencari, dan mengetuk. Bagaimana kita meminta dengan kasih kepada Tuhan. Bagaimana kita mencari untuk menyembah Tuhan. Dan kita akhirnya mengetuk. Mengetuk ini seperti suatu kiasan untuk kita dengan ekspresi kita meminta untuk dibukakan. Kita mengetuk gitu ya, mengetuk supaya kita benar-benar dapat berjumpa dengan orang yang ada dalam rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kata meminta, mencari, dan mengetuk di sini, ini bukanlah sesuatu hal yang sekali dilakukan kemudian sudah selesai. Bukan. Tapi kata meminta, mencari, dan mengetuk ini adalah sesuatu hal yang dilakukan sekali, kemudian dilakukan secara terus-menerus. Jadi dalam setiap kehidupan kita, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita, marilah kita selalu menyembah Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Marilah kita selalu mencari Tuhan untuk kita menyembah Tuhan dalam setiap tindakan, dalam setiap ucapan yang kita selalu sampaikan kepada Tuhan. Ya mungkin sedikit sulit karena kita mungkin sambil melakukan banyak hal, aktivitas, sambil bekerja harus fokus yang ini, fokus yang itu. Tetapi ketika kita mau terus mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita terus mengingat untuk kita terus mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai kita, baik menyertai dalam aktivitas kita selalu dijagai Tuhan, maupun menyertai dalam setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap aktivitas atau tindakan kita. Karena dalam setiap kehidupan kita,
pasti tidak luput dari apa yang dikehendaki Tuhan. Dan apa yang dikehendaki Tuhan sesungguhnya itu adalah jawaban dari setiap doa-doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu saat malam hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami dapat belajar, untuk kami dapat meminta kepada Tuhan dengan kasih. Kami dapat selalu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dapat benar-benar melakukan untuk kami dapat mengetuk ke pintu-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendapatkan Engkau, kami benar-benar dapat bersama-sama dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat bersama-sama dengan Engkau dalam setiap tindakan kami, dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari-hari kami ini ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Engkau yang memberikan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Samuel. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang nanti pokok-pokok doa akan ditampilkan di layar. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian nomor 147, Ubah Hatiku. Mari kita mengakhiri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, di akhir persekutuan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang selalu memiliki tangan untuk merengkuh kami, memiliki telinga untuk mendengarkan seru doa kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan anugerah besar, yaitu kehidupan
kehidupan di dalam kasih dan pelindungan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hari ini dengan aktivitas di dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan di tengah syukur kami ya Tuhan, tak pernah hentinya kami menyerahkan apa yang sedang dialami oleh dunia yang berdampak juga bagi Indonesia, bahkan di kota kami ya Tuhan. Kalau menurut catatan dari Dinas Kesehatan, rasanya secara manusia kami mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan virus itu sangat dekat dengan kami, menyerang, menginfeksi orang-orang yang mungkin pernah kami temui. Bahkan virus itu sudah merenggut ratusan tenaga kesehatan yang jelas-jelas mempersiapkan diri menghadapinya. Lebih-lebih kami ketika kami lengah ya Tuhan. Sebab itu kami belajar percaya dan mengandalkan-Mu, supaya iman kami mampu mengalahkan rasa takut dan khawatir kami. Iman kami yang akan mendorong kami untuk memiliki kepatuhan dan ketaatan kepada protokol kesehatan, sehingga kami bisa bersama-sama mematahkan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Indonesia semakin pulih. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, benar-benar menolong seluruh warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk bisa bertahan melewati masa pandemi ini. Kesejahteraan boleh kami rasakan di tengah keterbatasan kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk GBI-ku. Kami menyerahkan kalau sudah berbulan-bulan kami melakukan kegiatan secara online, tetapi biarlah di kelompok-kelompok kecil yang sudah melakukan kegiatan onsite di gereja, Tuhan akan memberkati. Itu menjadi bagian sukacita kami. Kami terus diingatkan untuk taat pada protokol kesehatan, dan biarlah tidak menjadi batu sandungan bagi masyarakat yang melihat kami, karena kami melakukannya dalam kelompok kecil, baik itu sekolah minggu maupun PKMP ya Tuhan. Kami menyerahkan supaya Tuhan akan menunjukkan waktu yang terbaik bagi kami untuk memulai ibadah secara langsung, yang sementara akan kami adakan awal bulan yang lalu, tetapi oleh karena perkembangan kami harus menundanya. Mari ya Tuhan, Engkau akan memberikan damai dalam hati kami, sukacita dalam hati kami, sehingga meskipun kami jarang berjumpa, meskipun kami berjumpa secara online, menikmati persekutuan secara online, ibadah secara online, tetapi kami sungguh-sungguh merasakan kebersamaan. Kami mengalami sukacita ketika saling memberi kabar dan melihat gambar kami melalui online. Itu melegakan kami, karena kasih Tuhan ternyata melimpah atas kami sekalian. Berkatilah keluargaku dengan segala kerinduan, cukupkan apa yang kami perlukan, berikan kepandaian dan kelancaran di dalam anak-anak kami bersekolah, yang sebagian besar mereka menjalaninya secara online. Berkatilah kami ya Tuhan, dan berkatilah setiap aktivitas dan gerakan gereja, bila itu akan mengabarkan kasih Tuhan kepada lingkungan, kepada masyarakat, dimanapun kami bisa berkarya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.